Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini berbicara tentang ucapan syukur, ya. Saudara, kenapa keluarga di sini bersyukur kepada Tuhan? Ya. Karena mereka telah dikaruniakan seorang anak yang ganteng, ya kan? Ya. Dari anak ini masih dalam kandungan ibu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Tuhan telah memelihara anak ini. Sampai ibu ini bisa melahirkan dengan normal. Iya Bu ya, tidak operasi kan? Iya. Saya dengar ibu ini melahirkan baik-baik ya. Nggak ada rasa-rasa ya kayak kita luar biasa ya. Semua itu karena campur tangan Tuhan Bu ya. Nah saudara, sekarang anak ini sudah lahir. Dan dia bertumbuh, sekarang dia genap yang ke 1 tahun. Jadi selayaknya lah orang tua merayakan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, ya mungkin anak ini tidak ada di dunia ini. Ya, semua karena campur tangan Tuhan. Makanya mereka bersyukur, mengundang kita semua untuk sama-sama kita merayakan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca malam hari ini berbicara begini. Ucaplah syukur senantiasa. Senantiasa ini berbicara tentang waktu. Ya kan Pak? Di dalam segala sesuatu ini berbicara tentang kondisi. Iya toh? Artinya Tuhan katakan, ucaplah syukur setiap waktu di dalam kondisi apapun. Amin. Mau kita sedih, mau kita bergembira, mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita dalam kondisi apapun, firman Tuhan katakan mengucap syukur. Wah Ibu Pendeta, mana bisa? Kok dalam kondisi apapun kita harus bersyukur? Ya memang sulit. Siapa sih yang mampu mengucap syukur dalam segala hal? Ibu Pendeta, masa kalau kita sakit mau mengucap syukur? Ya Tuhan yang bilang. Iya kan? Kenapa saudara? Ya, kenapa Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur di dalam kondisi situasi apapun? Karena apa? Ternyata saudara, di balik ucapan syukur ada mujizat. Di balik ucapan syukur ada berkat. Di balik ucapan syukur saudara, ada janji-janji Tuhan yang akan Dia berikan dalam hidup kita. Karena itulah rahasia ucapan syukur. Dalam kondisi apapun. Saudara, saya mungkin pernah bersaksi. Ada seorang bapak. Satu ketika saudara, anaknya pulang sekolah. Dia langsung masuk ke kamar. Dia mengurung diri di kamar. Tiba-tiba bapak ini katakan begini sama istrinya. Kenapa dia kok pulang sekolah kurung terus di kamar? Sudah malam begini nak keluar-keluar. Terus istrinya kasih tahu, Bapak, dia itu takut keluar dari kamar. Kenapa? Karena tadi waktu terima raport dia nggak naik kelas. Waduh, langsung dia ketuk. Nak, ayo keluar. Keluar, Bapak nggak marah. Sekarang Bapak tanya, kamu di sekolah ada belajar, waktu ujian ada belajar atau tidak? Enggak. Oh, nggak apa-apa. Sedangkan aja kamu nggak belajar, kamu punya nilai 5. Apalagi kalau kamu belajar. Nggak apa-apa, sekarang begini. Kamu pergi ke sekolah, kamu kasih tahu guru dan teman-temanmu. Kasih tahu, bilang Bapak mau pingin rayakan di restoran. Jadi Bapak pingin kita bikin pesta di restoran, Bapak yang traktir. Ya. Jadi nggak usah kamu takut. Undang aja mereka semua. Bahwa di restoran kita beribadah, kita bikin ucapan syukur. Wah, saudara, sekarang saya tanya. Kira-kira kalau nggak naik kelas, boleh nggak merayakan ucapan syukur bikin ibadah? Boleh lah. Boleh Andre? Nah. Boleh Pak? Jeffrey boleh? Boleh. Ya. Karena Tuhan yang bilang mengucap syukur dalam kondisi apapun. Akhirnya saudara, anaknya langsung semangat. Dia undang guru-guru, dia undang teman-temannya. Bikin acara di restoran, bapaknya yang traktir. Tiba-tiba sebelum ibadah mulai, bapaknya bersaksi. Dia katakan begini, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengundang guru-guru dan anak-anak untuk merayakan ucapan syukur anak saya karena dia tidak naik kelas. Mereka ketawa. Oh, masa nggak naik kelas kok bikin ucapan syukur, ya kan? Tiba-tiba saudara, bapaknya katakan begini, ya, walaupun anak saya
hari ini tidak naik kelas. Tetapi saya percaya, ya, ini menjadi pelajaran buat anak saya. Tahun depan dia akan lebih baik lagi, dia akan belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi. Dan yakin tahun depan dia akan dapat ranking 1. Wow, akhirnya saudara tahu, anaknya dia berusaha belajar dengan sekuat tenaga, dia belajar. Akhirnya betul, pas terima rapor dia ranking 1. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu. Saudara, kenapa saudara? Ya, Bapak ini katakan begini, kenapa saya harus bersyukur? Karena saya tahu di balik masalah yang anakku alami akan jadi pelajaran buat dia, supaya dia jangan lagi terlalu banyak bermain, supaya dia tahu kalau dia tidak belajar dia pasti tidak naik. Nah sekarang dia tidak naik. Nah sekarang dia mulai giat belajar. Nah sekarang saya undang kalian, ini sudah kedua kali bikin ucapan syukur. Dulu saya undang kalian mengucap syukur anak saya tidak naik. Sekarang saya mengucap syukur anak saya ranking 1. Amin. Jadi saudara, saya kasih tahu ya, di setiap kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Tuhan. Amin. Tidak ada satupun masalah yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Yang pasti kalau masalah itu datang dalam hidup kita, ya berarti Tuhan punya rencana di balik setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Makanya dia katakan mengucap syukur dalam kondisi apapun. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, ya, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak diperhatikan, ketika mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang aku kehendaki dalam hidup kalian. Amin. Karena Tuhan punya rencana di balik setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang pasti keluarga di sini bersyukur karena anak mereka telah ditambahkan umur 1 tahun, sukacita yang luar biasa. Anak ini sehat, saya lihat, waktu saya datang dia kecil, sekarang sudah gemuk besar, Bu. Ya, puji Tuhan. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, mungkin anak ini tidak seperti ini. Amin. Untuk itu patut kita syukuri. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara, saya aminkan firman Tuhan.